Tentunya kita harap bahwa perkembangan dari kasus ini tidak berhenti sampai di sini saja. Semoga kemudian juga bisa membuka tabir yang lainnya siapa saja yang terlibat. Sejauh ini sudah ada satu nama lagi dengan inisial R yang diduga membantu Ibunda Ronald Tanur yaitu Meriska Wijaya dan juga kuasa hukumnya Lisa Rahmat untuk bisa memilih, untuk bisa mengatur 3 hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur dan juga akhirnya memberikan vonis bebas. Kita akan perdalam mengenai hal ini termasuk juga bagaimana tim internal bentukan dari MA untuk menelusuri hal ini dan juga bisa menguak kasus-kasus apa saja kemudian yang dimaklari oleh Zaro Frikar. Kita sudah bersama dengan para narasumber, sudah hadir di samping saya ada Mas Heri Firmansyah yang merupakan pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, ada juga para narasumber lainnya yang akan memberikan pandangannya dan juga sudah hadir melalui daring. Yang pertama ada Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Hipnu. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik, juga sudah bergabung dengan kita akan memberikan pandangannya selaku komisioner Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Joko Sasmito. Waalaikumsalam Mbak Putri. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Mahkamah Agung juga akan memberikan pernyataannya dalam kasus ini. Bagaimana pandangannya? Pak Yanto selaku Humas Mahkamah Agung juga sudah bergabung dengan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto selaku juru bicara dari Mahkamah Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak. Baik, Pak Joko Sasmito mungkin bisa memberikan pandangan pertama mengenai hal ini ketika sudah ada tersangka baru yang ditangkap juga, ditahan, dan juga ini sudah semakin terbuka Pak. Apa saja masing-masing posisinya, apa saja masing-masing perannya dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, ibunda dari Ronald Tanur. Disebutkan juga Pak bahwa ada penghubung yang membuat kuasa hukum yaitu Lisa Rahmat dan juga ibunda dari Ronald Tanur ini bahkan bisa memilih Pak siapa hakim yang mengadili kasus anaknya. Silakan pandangannya Pak. Terima Pak Joko, kasih ya. Mbak Putri terkait dengan update tentang penanganan 3 hakim ya di Pengadilan Negeri Surabaya. Artinya KY selaku lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, artinya KY sudah selesai melaksanakan tugasnya tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 3 majelis hakim ya. Tentang adanya temuan-temuan lain, artinya posisi Komisi Yudisial saat ini masih selalu mengikuti perkembangan yang dilakukan tentang hasil UTT yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Artinya sampai dengan saat ini Komisi Yudisial belum melakukan tindakan lain tentang apa hubungan kaitannya dengan temuan-temuan tersebut. Karena terus terang aja posisi Komisi Yudisial di ranah bidang etik, artinya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para hakim. Nanti kalau ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh majelis hakim lain yang terkait, apalagi kalau ada yang melaporkan Komisi Yudisial, artinya baru Komisi Yudisial akan melakukan tindak lanjut tentang temuan-temuan tersebut. Begitu Pak. Baik, Putri. Ya Pak Yanto, ini semakin banyak seperti yang terlibat. Selain dari Zaro Frikar, mantan petinggi MA, kemudian juga para hakim yang bertugas memberikan vonis bebas yang memang menerima suapnya. Ada lagi kemudian ini sebagai perantara bahkan juga membantu tadi yang sudah sempat saya sampaikan, mengatur siapa hakim yang bertugas. Yang saya dapatkan informasi memang MA ini memiliki tim pengawasan begitu internal untuk bisa menjaga para hakim ini bekerja sesuai dengan jalurnya masing-masing, independen. Tapi ternyata Pak, realitanya masih ada kasus-kasus seperti ini, Pak Yanto. Ya, tapi tadi yang seperti yang disampaikan Prof. Joko tadi kan, bahwa sebetulnya kalau dilihat pengawasan itu Mahkamah Agung itu sudah sangat rapat sekali ya, karena selain Komisi Yudisial, juga ada Bawas, juga ada KPT yang dijadikan propos terdepan, yang diberi kewenangan juga untuk menarik hakim yang nakal ya. Kemudian juga ada pengawasan melekat itu Perma nomor 78 dan
maklumat itu, di mana dalam pengawasan melekat tersebut mewajibkan pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan, dan bila mana terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, di mana kemudian ternyata pimpinan pengadilan terbukti tidak melakukan pengawasan, maka pimpinan pengadilan akan mendapatkan sanksi oleh lembaga. Di samping itu juga sebetulnya juga ada Siwas. Siwas itu pengawasan masyarakat, ya, itu bisa melaporkan secara online itu, ya, ke Mahkamah Agung bila mana di lapangan dijumpai hakim-hakim yang nakal, tanda kutip nakal, ya, itu masyarakat langsung bisa melaporkan melalui Siwas, Mbak. Jadi kalau pengawasan sebetulnya mungkin barangkali lembaga lain itu nggak serapat Mahkamah Agung, tapi tadi kan kembali lagi ke oknumnya, toh, Mbak. Ya, kembali lagi ke oknumnya. Kalau pengawasan sudah banyak sekali, 5 itu. Pengawasan oleh Komisi Yudisial, oleh Kawas, oleh KPT, oleh melekat, oleh atasan langsung, yang terakhir adalah Siwas. Itu, Mbak. Pengawasannya sudah begitu rapat, tapi ternyata Pak, kok masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum yang bermain, Pak. Bahkan Pak, ini sampai melibatkan mantan petinggi MA, artinya juga sudah pensiun, tapi juga masih memiliki kewenangan, Pak, untuk mengatur ini semua. Pak Yanto. Wah, kalau punya kewenangan untuk mengatur, ya yang bersangkutan itu kan udah purna 2 tahun lebih, Mbak. Nah, kalau punya kewenangan mengatur, ya saya yang tahu ya yang bersangkutan. Nah, kita kan tidak tahu. Karena orang yang sudah pensiun itu sudah tidak menjadi tanggung jawab lembaga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Sehingga tindakan yang dilakukan adalah menjadi tanggung jawab pribadi lagi. Ya, kecuali kalau masih aktif itu lembaga punya kewenangan, punya tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Ya, sebenarnya Pak, ketika kemudian ada laporan bahwa ada pihak dari oknum tersebut yang diminta untuk mengatur hakim, mengatur kasus seperti itu, ketika kemudian ketahuan Pak, apa tindak lanjutnya dari MA begitu? Apakah kemudian tidak memiliki efek jera sehingga masih banyak oknum-oknum yang berupaya mencari celah dan terus bermain, Pak? Sebetulnya kalau kita lihat, coba dilihat ya, Mbak, di website Mahkamah Agung itu setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah, ya. Dulu 3 bulan sekali. Itu selalu diumumkan itu, sanksi-sanksi oleh aparat itu. Ya, itu selalu diumumkan, baik itu yang sanksi rekomendasi Komisi Yudisial maupun Bawas, itu selalu itu, Mbak. Bisa dilihat di situ. Iya, baik. Prof. Hipnu Ya, juga kalau nggak salah ini ya? Belakangan ini sebulan sekali dirilis itu. Oh, baik. Dulu kan 3 bulan sekali. Baik, artinya juga sebenarnya publik tahu ya Pak, transparan kepada publik ya Pak, mengenai sanksi yang diberikan kepada mereka yang berperilaku nakal ya Pak? Oh iya, bisa dilihat itu, ya, bisa dilihat bahwa rekom-rekom baik yang dari Komisi Yudisial, yang non palu, yang pemberhentian, Ya. Demikian juga dengan Bawas itu selalu itu. Baik, ya Prof. Hipnu, ini kan sudah banyak kemudian lembaga-lembaga yang mengawasi kinerja dari hakim, tapi masih ada kasus-kasus seperti ini ditemukan di lapangan, Prof. Hipnu. Celahnya kemudian apa kekurangannya, Prof. Hipnu? Ya, Mbak Putri, saya pernah penelitian pencegahan di tingkat pengadilan negeri dalam terkait dengan untuk menjaga integritas. Betul Pak Yanto, kita apresiasi pengawasan di dalam Mahkamah Agung. Dan bahkan Mbak Putri, kalau kita lihat ruang pengadilan, itu betul steril. Tidak ada sedikit pun orang yang masuk, apalagi berkepentingan. Ini saya kira luar biasa. Sampai saya berpikir ruang pengadilan itu kayak tidak manusiawi Pak Yanto. Masuknya lorong kanan, lorong kiri, lorong tengah dan sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kenapa sampai seperti itu? Ternyata Mahkamah Agung juga harus melihat bagaimana asesmen integritas. Karena kalau terjadi di pengadilan agak sulit. Kalau toh pun terjadi, tampaknya kalau melihat kasus ini adalah orang yang punya akses orang dalam. Kita Pak Jaharuh kan mantan pejabat Mahkamah Agung, berarti punya akses orang dalam. Nah, akses orang dalam ini tampaknya dalam pembahasan, dalam pengawasan juga kurang steril. Dalam hubungan apa, kepentingan apa, ini harus ditanyakan sebetulnya. Kalau orang luar clear, tidak bisa. Kita penelitian pun clear harus di luar. Nah, dengan demikian dalam konteks menjaga integritas ini
tampaknya memang perlu assessment Pak Yanto. Karena kalau sekaligus pengawasan-pengawasan yang terjadi, baik tadi 5, baik tadi lingkungan, baik lingkungan peradilan itu sudah luar biasa. Nggak bisa kita masuk sedikit pun, nggak bisa komunikasi. Bahkan termasuk hakim pun adalah takut kalau menghubungi walaupun sebagai rekan, sebagai sesama peneliti dan sebagainya. Tapi orang dalam, dengan demikian, kalau seperti itu kita kerucutkan sebagai bentuk kasusnya, berarti yang melakukan adalah orang-orang dalam, orang-orang yang punya kepentingan. Ini saya kira sebagai fokus ke depan Pak Yanto terhadap bagaimana pengawasan ada di peradilan. Orang luar nggak boleh, tapi orang dalam boleh. Orang dalam yang punya akses. Lah, inilah saya kira sebagai bentuk pencegahan ke depan, bagaimana mengawasi itu. Ya memang sekali berapapun ya namanya kejahatan itu terlalu ketinggalan. Kuncinya adalah sejauh mana integritas hakim yang bersangkutan. Dan saya pikir hakim-hakim yang integritas banyak Pak Yanto, 90% masih integritas. Cuman yang jadi masalah ini kan sudah kelihatan. Kecil tapi menjadikan dampak terhadap peradilan kita. Begitu Mbak. Baik, integritas dari para hakim termasuk juga oknum-oknum orang dalam yang terus bermain. Mas Heri bisa berikan pandangan, kemudian juga ada masukan tadi disampaikan oleh Prof. Hipnu. Nanti Pak Yanto silakan diberikan pandangan, kemudian juga Pak Joko bagaimana melihatnya selaku Komisi Yudisial. Tapi setelah jeda berikut ini, apakah Indonesia Malam akan segera kembali?